Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mudriyas sahab wa munzilal kitab wa hazamal ahzab. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa menggunakan sisa umur kita dalam kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin teman-temanku, para pemirsa sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan perkara dalam Islam, perkara rukun iman yang keenam, yakni tentang takdir. Di dalam Islam, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, diwajibkan oleh Allah untuk mengimani apa yang telah diwajibkan kepada kita. Yang pertama, yakni kita diwajibkan untuk beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita diwajibkan untuk mengimani para malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang mukmin wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang telah diturunkan Allah kepada para nabinya. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diwajibkan untuk percaya dan beriman kepada Al-Quran dan seluruh isinya. Kemudian yang keempat, kita diperintahkan untuk mengimani para nabi dan rasul. Mereka adalah utusan-utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan dan mendakwahkan Islam. Kemudian yang kelima, kita diwajibkan untuk beriman, untuk mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam inilah, kita sebagai seorang mukmin wajib untuk mengimani yang namanya qada dan qadar. Kemudian makna qada dan qadar itu apa? Atau yang paling sering kita sebut dengan takdir. Takdir itu asal katanya dari fi'il madhi qadar, yang bermakna kadar atau ketentuan batasan. Kemudian secara istilah, takdir itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan batas kadar ketentuannya. Lalu takdir itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yakni takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita sebagai manusia tidak bisa merubah ketetapannya. Jadi takdir mubrom itu adalah takdir atau ketentuan yang sudah tidak bisa diusahakan lagi. Jadi jika Allah telah menetapkan sesuatu itu, maka kita manusia hanya bisa pasrah dan menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya seperti hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sudah ada waktu dan tanggalnya.
tidak akan bisa dirubah oleh Allah. Kemudian contoh lain seperti alat kelamin yang membedakan antara seorang laki-laki maupun perempuan. Jadi jika seorang yang telah diberikan kelaminnya laki-laki, maka dia akan hakikatnya menjadi laki-laki. Begitupun juga seorang yang telah diberikan hakikatnya menjadi seorang perempuan, maka dia akan menjadi seorang perempuan. Nah, muncul pertanyaan dan juga problematika di kehidupan kita sehari-hari, banyaknya orang yang mengganti alat kelaminnya. Yang asalnya dia seorang laki-laki berubah menjadi seorang perempuan. Begitupun juga seorang perempuan merubah dirinya menjadi seorang laki-laki. Lantas apakah dengan seperti itu dia berarti merubah takdir atau ketetapan Allah, keputusan Allah? Tidak. Karena apa? Karena orang yang telah merubah takdir itu, misalnya dia seorang laki-laki, kemudian dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan, bukan berarti dia merubah apa yang telah Allah tetapkan. Namun orang yang telah merubah dirinya dari seorang laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, berarti dia telah merusak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun, walaupun dia seorang laki-laki berubah menjadi perempuan, pada hakikatnya dia adalah seorang laki-laki. Dan begitu pula seorang perempuan. Seorang perempuan merubah dirinya menjadi laki-laki, maka pada hakikatnya dia tetaplah seorang perempuan. Nah, begitulah contoh salah satunya takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Diusahakan itu maknanya bagaimana? Diusahakan itu kita sebagai manusia telah ditentukan atas apa yang akan terjadi pada diri kita, namun kita masih bisa tapi memohon diberikan yang lebih baik atas apa yang telah ditentukan kepada kita. Dengan apa merubahnya? Dengan apa kita meminta pertolongan itu? Dengan usaha dan doa kepada Allah SWT, yakni dengan berikhtiar. Sama halnya seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat tersebut nampak jelas bahwasannya kita sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, maka baru kemudian iyyaka nasta'in, kami meminta pertolongan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bukan berarti jika ada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita hanya merasa pasrah begitu saja, tidak ada usaha untuk meminta yang lebih baik dari hal itu. Namun kita punya hak untuk memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku, para hadirin, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, takdir ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis Nabi, sebuah riwayat mengatakan bahwasannya catatan takdir itu telah dituliskan sejak 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi apapun yang telah ada pada dunia ini itu sudah dituliskan oleh Allah sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi.
Oleh karena itu dalam hadis lain, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Untuk apa pena? Untuk menulis takdir-takdir yang akan terjadi di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, takdir atau ketetapan ini berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu jin, manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, tugas kita sebagai manusia bukan hanya beribadah kepada Allah, namun kita punya hak untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia bukan berarti hanya pasrah begitu saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa dan memohon perlindungan, pertolongan kepadanya. Hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan atau membahas tentang takdir ini. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu khalaqnahu, kami ciptakan, biqadar, dengan ketentuan atau kadar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada batasan, ada kadarnya. Jadi kita sebagai manusia, terutama manusia yang beriman, seorang muslim, kenapa kok kita diwajibkan untuk beriman kepada qada dan qadar? Karena itu adalah salah satu hal yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesimpulannya bahwasannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita memohon perlindungan kepada Allah. Bahwasannya takdir atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua masih bisa kita usahakan dengan ikhtiar dan doa yang tulus, doa yang benar-benar kepada Allah SWT dengan penuh permohonan kepada Allah SWT, sehingga apa yang seharusnya ditetapkan kepada kita, semisal itu ditetapkan suatu hal yang buruk, sehingga kita berdoa kepada Allah untuk diberikan hal yang baik, insyaallah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Demikianlah sedikit tausiah singkat yang dapat saya sampaikan tentang takdir ini. Semoga ketetapan-ketetapan yang ada pada diri kita akan selalu menjadi ketetapan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku syukran katsiran bihtimaminkum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.